Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, Mbah Sis, di channel Cahaya Hati. Channel yang mempelajari dan menjelaskan serta mengungkap akan ilmu ajaran agama, ilmu ajaran rohani, ilmu agama rohani, dan ilmu pada hakikatnya berasal dari Sang Maha Rohani, Tuhan yang Maha Esa, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Salam Rahayu, salam kebajikan, salam persaudaraan, salam damai untuk seluruh umat manusia sedunia. Saudara-saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya pemirsa di Nusantara. Pada kesempatan kali ini kami mencoba menyampaikan uraian dan kajian tentang pemahaman penjelasan akan ilmu, di mana hakikat daripada ilmu itu sendiri adalah datangnya dari Sang Maha Rohani, Sang Maha Akhirat, yang diwujudkan lewat sifat wujudnya ke dunia. Inilah tanda akbarnya, tanda kuasanya, dan tanda kemaha segalanya. Karena Dia Tuhan yang Maha Esa, Allahu Subhanahu wa Ta'ala itu Sang Maha segalanya. Baik saudara-saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami mengangkat judul, ya, apa itu ilmu syariat. Nah, ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat. Pahami ya saudara-saudaraku, ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat. Artinya berpasangan, ya, dua unsur, ya. Ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat, ya. Ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat. Seperti itu. Berarti berpasangan. Di mana berpasangan? Di dunia ini. Seperti itu. Di dunia ini ada siang, ada malam. Ada langit, ada bumi. Ada baik, ada buruk. Ada salah, ada benar. Itu di dunia. Terbatas oleh ruang dan waktu, karena sifatnya, ya, relatif, baharu, ya, terukur, ya, terukur artinya terbatas, seperti itu. Dunia ini terukur, terbatas, relatif, tidak kekal dan tidak mutlak. Pahami ini untuk kita semua umat manusia di dunia, ya, mempelajari, memahami akan ilmu syariat dahulu. Pada kesempatan kali ini coba. Nah, karena ilmu syariat ini yang tadi telah kami sampaikan adalah ilmu, ya, yang didapat. Ya, ilmu syariat itu adalah ilmu yang didapat dari pemahaman akal, pengetahuan akal, logika, ya, yang didapat karena terintegrasi, ya, terhubung dengan yang wujud, yaitu melalui panca indera. Nah, alat baca gelombang, ya, di dunia ini alat bacanya akal, alat baca gelombang yang tidak wujud. Kemudian alat baca virtual, ya, alat baca virtual
yang dapat dilihat, diraba, dirasakan, itu panca indera manusia. Ya, ada mata, hidung, telinga, ya, mulut, jasmani. Nah, semuanya ini adalah ilmu yang didapat dari panca indera dan akal. Ruang lingkupnya, ya, ruang lingkupnya ilmu tersebut itu batasan dunia. Contoh, kita mendapatkan ilmu tentang pelajaran agama. Kita baca melalui buku. Buku itu wujud dunia. Ya, kitab-kitab. Mau itu kitab suci Al-Quran, kitab Injil, kitab Zabur, Taurat, Weda, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Itu kitab wujud, ada tulisannya, ya, terlihat oleh panca indera manusia dan bisa dianulir, ditangkap oleh gelombang akal. Seperti itu, ya. Itu batasan dunia, ya. Semua ilmu yang didapat dari panca indera manusia dan gelombang akal, ya, itu adalah ilmu syariat, ilmu wujud, ilmu dunia. Batasannya dunia. Dunia terukur, terbatas, relatif, tidak kekal, tidak mutlak. Ya, semuanya wujud, ya, tergambar, terhubung. Ya, itu batasan dunia. Ilmu syariat itu ilmu dunia. Pahami lagi, ya. Ilmu syariat itu ilmu dunia yang terbaca oleh panca indera manusia karena bentuknya wujud, terkoneksi, ya, seperti itu, oleh panca indera. Kemudian terbaca oleh gelombang akal, ya. Batasan dunia, alat baca dunia yang berupa gelombang itu akal, ya. Alat baca dunia melalui akal, ilmu melalui akal, kemudian ilmu yang didapat oleh panca indera kita, yang terkoneksi oleh panca indera kita, yaitu dapat dicium, diraba, dirasakan, dilihat, itu ilmu dunia batasannya, ya. Nah, ilmu itu disebut ilmu syariat. Seperti itu. Batasan dunia. Ilmu itu relatif. Ya, relatif artinya tidak mutlak. Sewaktu-waktu berubah. Ya. Itu terukur. Ya. Terdefinisi. Seperti itu. Nah, ini ilmu batasannya akal. Batasannya panca indera, batasan dunia, relatif, tidak kekal. Seperti itu. Nah, ilmu yang kita dapat dari membaca, mendengarkan, ya. Membaca, contoh, membaca kitab suci Al-Quran, membaca kitab suci Injil, membaca kitab suci Zabur, membaca kitab suci Taurat, membaca kitab suci Weda, membaca kitab suci Tripitaka, membaca kitab suci Kejawen, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah ilmu batasan panca indera, ya, yang terkoneksi, terhubung dengan akal dan panca indera manusia. Itu ilmu dunia. Pahami lagi ilmu dunia. Ilmu dunia itu relatif, tidak mutlak, tidak baku, tidak kekal. Seperti itu. Dan ini fata morgana. Seperti itu ilmu ini. Nah, manusia, siapapun itu manusia, ilmu yang didapat lewat membaca, mendengarkan lewat telinga di dunia ini, ya, mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah dari setiap tokoh-tokoh agama, ya, ilmu-ilmu agama, ya,
dari tokoh-tokoh agama, kemudian ilmu-ilmu agama yang didapat dari mendengar, kemudian ilmu-ilmu agama yang didapat dari literasi buku, tulisan buku, kemudian dipraktekkan, itu batasannya dunia. Sekali lagi, batasannya dunia, relatif, tidak mutlak, tidak kekal, tidak baku, ya, karena terukur, ya, seperti itu, saudara-saudaraku. Jadi batasan ilmu yang didapat dari akal dan panca indera, yang didapat dari membaca buku, membaca kitab lewat tulisan, ya, tulisan di buku, ya, di buku atau di kertas deh, apa saja. Kemudian lewat mendengar dari para tokoh-tokoh agama, ya, ini tentang agama, ya, tokoh-tokoh agama. Kemudian kita praktekkan. Itu hanya batasan dunia. Memang di dunia kelihatan baik, benar, tapi masih di dunia, relatif. Seperti itu. Salah masih di dunia, relatif. Ya, hukum dunia berpasangan, baik, buruk, susah, senang, ya, salah, benar, sakit, sehat, batasan dunia. Pahami ya, ini harus dipahami dengan kesadaran tinggi, ya, kesadaran tinggi, kejernihan akal dan kebersihan hati, bersihan akal kita, ya, kesadaran akal kita. Jangan kita terima dengan hati yang kotor, pikiran yang kotor, ya, penjelasan kami ini. Maaf, sekali lagi maaf, beri-beri maaf pada saudara-saudara kami dimanapun Anda berada di seluruh dunia ini. Hasil daripada penjelasan kami tolong diterima jika berkenan, ya, tolong diterima jika berkenan dengan pikirannya, ya, pikiran yang jernih, akal yang jernih, ya, hati yang bersih, ya, kesadaran yang tinggi, ya. Ilmu syariat adalah ilmu dunia, batasannya dunia, terukur ruang dan waktu, relatif, tidak kekal, tidak mutlak, tidak baku, selalu berubah-ubah, ya, karena terukur, ya, karena baharu, barang baru pasti akan rusak, tidak kekal. Nah, ilmu syariat adalah ilmu yang didapat dari, ya, lewat membaca buku, membaca kitab, membaca tulisan-tulisan, batasan yang wujud didapat dari yang wujud, nyata, realita, terbaca oleh panca indera manusia, terlihat, dirasakan, terkoneksi dengan akal, seperti itu, terkoneksi oleh akal lewat gelombang, sehingga dipahami, seperti itu, sehingga dimengerti, seperti itu. Kemudian jika ilmu itu ilmu agama yang didapat, kami ulangi lagi, ya, kami mengulang-ulang terus biar jelas. Jika ilmu itu ilmu agama yang kita dapat dari lewat membaca tulisan, dari kertas, dari buku, dari kitab-kitab, baik itu kitab suci Al-Quran, kitab suci Injil, kitab suci Taurat, Zabur, Weda, Tripitaka, kitab Kejawen, dan sebagainya. Jika didapat daripada tulisan yang ada di kertas yang wujud, literasi-literasinya, ya, kita pahami, kita ketahui, kita mengerti, ya, kemudian mendengar dari tokoh-tokoh agama yang apapun itu, dari setiap keyakinan dan agama, ya, kita pahami, kita mengerti, kita ketahui, kemudian kita praktekkan lewat syariat rukun syarat yang sama di dunia, ya, rukun syariat agama di dunia yang sama. Kalau Islam, kalau mau sholat, ya, bersih-bersih bab toharoh, bersih-bersih pakaian, bersih-bersih jasad, wudhu, rukun syaratnya dipenuhi, kemudian dipraktekkan, ya, kemudian sholat, seperti itu, beribadah. Nah, itu masih batasan dunia, belum sampai pada akhirat atau belum sampai pada Tuhan, tidak terhubung karena batasannya dunia, ya,
Batasannya tadi ilmu itu yang terhubung, terkoneksi dengan akal, panca indera, ya, yang ada pada diri kita. Ya, bukan hati ya, bukan ilmu akhirat ya, bukan ilmu kodim, bukan ilmu Tuhan, pahami. Kalau ilmu Tuhan, ilmu akhirat, ya, agama akhirat, ilmu agama yang asli, ya, ilmu agama yang asli adalah ilmu akhirat, ilmu rohani dari Sang Maha Rohani, Sang Maha Akhirat, adanya di balik kolbu manusia. Wahyu firman adanya di balik kolbu manusia, alamnya akhirat, alam rahasia. Itu ada teknik dan metodologinya, ya. Ada sistemnya nanti itu. Itu nanti kami jelaskan. Kami jelaskan yang tentang ilmu dunia ini, ilmu syariat. Ya. Aslinya ilmu itu, kami pahamin dulu ya, kami jelaskan dulu. Aslinya ilmu itu adalah ilmu di balik kolbu manusia, yaitu unsur Tuhan, wahyu Tuhan, firman Tuhan, ya, ilmu akhirat, ilmu kodim, ilmu ruhani dari Sang Maha Rohani, dari Sang Maha Kodim, dari Sang Maha Akhirat, di balik kolbu manusia. Pahami itu, sebab Nabi Muhammad pun menerima wahyu, ya, menerima ilmu firman, ya, menerima kalam kodim, itu di belah dadanya, dicuci hatinya, dibersihkan. Berarti ilmu yang mutlak, ilmu yang hakiki, ilmu yang datang dari Tuhan, ya, itu di balik kolbu manusia. Itu nanti. Ya, sekarang kami lanjutkan kembali tentang ilmu syariat. Maka ilmu syariat di dunia ini, ya, berbeda-beda sesuai sudut pandang manusia itu dalam memahami ilmu. Makanya terjadi perbedaan karena sudut pandang akal, ya. Ya, karena tidak ketemu aslinya. Yang tadi saya sebutkan, ilmu yang asli itu di balik kolbu. Ya, langsung Tuhan yang mengajarkan, ya, seperti itu, seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu ya. Kalau ini Islam ya, kalau di luar Islam sama, ya, sistemnya sama, sistemnya ya, sistem ilmu yang mutlak, hakiki, ya, ilmu yang asli, ya, yang datang dari Tuhan itu di balik kolbu, di balik rahasia, di balik tabir, seperti itu. Ini seluruh agama, seluruh keyakinan. Nah, ilmu syariat tadi, ya, yang diperoleh oleh panca indera manusia dan akal, alamnya dunia, itu ilmu yang banyak sekali perbedaan sudut pandang, ya, seperti itu. Karena pemahaman sudut pandang. Contoh, bacaan di setiap kitab suci setiap agama, kemudian manusia membaca, ya, lewat panca inderanya dan dinalarkan, dimengerti oleh akal logika, akal manusia, mempunyai sudut pandang yang perspektifnya beda-beda didapat karena pengetahuan manusia satu dengan yang lainnya, orang yang satu dengannya berbeda-beda dalam memahaminya. IQ-nya berbeda-beda, sudut pandangnya berbeda, ilmunya pun berbeda-beda dalam pemahaman dunia. Maka menerjemahkannya pun berbeda-beda. Sehingga pengetahuan, maaf nih ya, kami contohkan. Pengetahuan anak TK beda dengan pengetahuan anak SD. Anak SD pengetahuannya, ilmunya beda dengan anak SMP. Anak SMP pengetahuannya, ilmunya beda dengan anak SMA. Anak SMA beda pengetahuannya dan ilmunya, pengertiannya dengan mahasiswa. Ya, mahasiswa, ya, pengetahuannya lebih daripada yang S1 atau S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 sampai S teler. Sampai teler dia menerima ilmu dunia. Seperti itu. Ya, dari apa? Dari S1 sampai apa itu? Dosen, profesor, dokter dan sebagainya ya. Berlapis-lapis, bertingkat. Semua pengetahuannya berbeda-beda.
Seperti itu. Ya, maka jika ada ilmu satu dilihat dari anak TK, pemahaman anak TK, ya. Jika ada ilmu satu nih di dunia ini, ya, dari anak TK, ya, contoh merokok. Ya, saya gampang, saya merokok biarin, ya. Merokok kata anak TK, ya tidak boleh. Anak SD tidak boleh, ya, seperti itu. Anak remaja, aduh lebih coba-coba. Orang dewasa, oh, boleh menerima orang tua dan sebagainya, terus sampai akhirnya pada kembali lagi pada usia yang sudah udah uzur, kembali lagi pada sifat TK tadi, tidak boleh, seperti itu. Nah, ini itu putaran seperti itu. Sudut pandangnya beda. Inilah ilmu dunia yang disebut ilmu syariat. Berbeda-beda sudut pandang sesuai dengan nalar logika dan level-level tahapannya. Nah, masing-masing silahkan menyikapi sudut pandang masing-masing. Ya, jika sudut pandang satu ilmu agama dilihat, dimengerti oleh sudut pandang yang satu, sudah level itu saja. TK tidak boleh mencampuri sudut pandang SD. SD tidak boleh mencampuri sudut pandang SMP. Terus sampai atas. Kalau mencampuri akhirnya ricuh. Ya, ricuh apa sih? Ya, tidak sinkron, artinya apa? Salah paham, terjadi perdebatan. Ya, perdebatan, selisih paham, cekcok. Ya, bahasa Sunda teh riweuh, ya. Bahasa Jawa amburadul, seperti itu. Ini satu sudut pandang ilmu yang dilihat, ya, yang dipahami, yang dimengerti oleh level-level manusia berbeda-beda, kemudian dipermasalahkan ini. Nah, ilmu agama yang sekarang ini, apapun ilmu agama di dunia ini, ya, ilmu agama dari setiap keyakinan, Islam, ya, Nasrani, Buddha, Hindu, kemudian kejawen, ya, masing-masing di levelnya harusnya, ya, di posisinya. Jangan mencampuri. Kalau mencampuri pasti salah paham, ada perdebatan, ya, karena sudut pandang masing-masing. Sudut pandang apa sih? Keyakinan, pengertian, pemahaman, ya, kepercayaan, ya, masing-masing, seperti itu. Karena di dunia, ya, kalau yang tadi saya bilang, kalau pakai ilmu kodim, ilmu akhirat, ilmu ruh, baru satu. Itu nanti, ya, ilmu dunia. Syariat itu ilmu dunia, bro. Ya, maaf. Saya sekali sembari saking senangnya ini, bahagianya sekali mendapatkan pemahaman ilmu lewat guru kami. Seperti itu. Terima kasih guru. Seperti mohon ampun guru, mohon maaf guru, jika penyampaian ini kami sembari maaf kata bersenda gurau, karena saking bahagianya, mohon maaf guru. Jadi seperti itu saudara-saudara, mohon maaf jika penyampaian kami sembari bahagia ini, ya. Jangan terlalu pusing di dunia ini, ya, seperti itu. Kita bahagia. Jadi itu, ya, sudut pandang akal, ya. Ilmu yang didapat dari akal lewat panca indera itu ilmu dunia, batasan dunia terukur, ya. Ya, seperti itu. Terukur ruang dan waktu, tidak kekal, relatif. Sehingga kita ketahui ilmu tersebut adalah ilmu level dari masing-masing manusia yang memahaminya, yang mengertinya. Seperti itu. Jangan dicampur adukan, itu artinya tidak boleh dicampur adukan. Seperti yang tadi kami sebutkan, kami sampaikan, satu ilmu, ya, satu pemahaman sudut pandang tentang rokok. Itu berbeda-beda cara mengertinya, cara perbuat dan sebagainya. Ya, jadi masing-masing. Kalau tidak ketemu yang satu, ya, baru nanti akan terjadi kerukunan, kedamaian, ya, ya, saling kasih dan sayang, karena meyakini, ya, mempercayai sudut pandang masing-masing. Seperti itu. Jadi Islam tidak boleh memasuki ranah, nah, agama Islam tidak boleh memasuki ranah agama Nasrani, tidak boleh memasuki ranah agama Buddha, Hindu, Kapitayan, Kejawen dan sebagainya, tidak boleh. Ya, kau percaya pada Islam, ya Islam. Kau percaya kepada Nasrani atau Kristen, ya Kristen saja. Kau percaya pada Buddha, Buddha saja. Hindu, Hindu saja. Konghucu, Konghucu saja. Terus semuanya masing-masing.
ya, sesuai dengan perspektif keyakinan masing-masing. Karena ini hubungannya dengan keyakinan, kepercayaan, ibadah. Ya, masing-masing jalur itu dan beribadah dan memahami ilmu itu di jalur itu, ya, di rel itu, di pemahaman itu. Prakteklah masing-masing. Jangan saling menjelekkan, jangan saling mempermasalahkan, jangan saling tidak memperbolehkan. Jangan, masing-masing di dunia kita hidup bersama-sama, hidup rukun, ya, hidup cinta, kasih sayang, rukun dan damai sesama manusia, makhluk hidup. Jadi sifat kemanusiaannya timbulkan, kesadaran kemanusiaannya ditimbulkan karena hubungannya dunia tentang syariat. Ya, ini sudah menjadi sunatullah, hukum alam, hukum kausalitas alam, hukum kehidupan. Ya, harus memahami itu. Ya, jadi nanti baru akan ada toleransi beragama, toleransi hidup, toleransi sesama manusia di dunia ini. Nah, ini yang tidak dipahami oleh kita-kita, maaf ya, kita-kita semua tidak dipahami ilmu ini. Sehingga terjadinya perdebatan, permusuhan, pertengkaran, percekcokan. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Itu akibat akalnya rusak, hatinya rusak. Akalnya kotor, hatinya kotor. Nah, jadi sebetulnya siapa yang mempermasalahkan akan ajaran agama satu dengan lainnya, ya, manusia satu dengan manusia lainnya dan sebagainya, itu akalnya kotor dan hatinya kotor. Jika perspektif itu melalui sudut pandang dunia, ya, ilmu dunia harus diperbaiki dengan ilmu yang satu. Apa itu? Ilmu ruhani, ilmu akhirat, ilmu kodim, ilmu samawi. Itu ilmunya satu. Dari Tuhan Sang Maha Akhirat, Sang Maha Kodim, Sang Maha Ruhani, Sang Maha Langit yang menguasai dunia ini. Itu ilmu baru satu. Nah, ilmu itu yang memperbaiki. Ya, jika ada manusia yang menyampaikan penjelasan ilmu yang satu di dunia ini, dia bukan berarti ikut campur, ya. Dia bukan ikut menyalahkan, tapi menyampaikan ilmu yang hakiki, ilmu yang hak, ya, ilmu yang mutlak, ilmu yang kodim dari pemiliknya. Seperti itu, ya. Jangan salah penafsiran, jangan salah paham di dunia ini. Nah, saking lamanya ilmu ini, ilmu ajaran kapitayan sudah terlalu lama. Lama, usang ya rusak, ya. Tidak terhubung dengan Tuhan. Ilmu kejawen, ilmu Hindu, Buddha, Nasrani, Islam, termasuknya Islam, ini sudah nubuah Nabi. Islam pun rusak. Islam tidak lebih dari kurun abad, ya, 1400 tahun atau 14 abad. Rusak Islam, itu nubuah Nabi. Ya, Al-Quran atau kitab tinggal tulisannya saja yang sudah disebutkan tadi. Hanya tinggal tulisan yang dibaca lewat akal, nalar, panca indera. Ya, seperti itu. Masjid kosong. Ya, manusianya seperti buih di lautan. Itu nubuah Nabi. Pahami di zaman ini. Maka jika ada manusia yang menyampaikan ilmu yang satu, ilmu yang kodim, ilmu rohani, ya, agama kodim. Nah, itulah untuk memperbaiki tadi seluruh merek-merek agama yang ada di dunia ini. Maka ilmu yang satu. Seperti itu, agar terhubung, tersambung dengan Tuhan yang Maha Kodim, Tuhan Maha Akhirat ini, ya. Jadi itu saudara-saudaraku, ya, pahami ilmu syariat adalah ilmu dunia. Ya, batasannya dunia, terukur ruang dan waktu yang didapat dari akal, nalar, logika, panca indera manusia. Ini pasti sudut pandang yang berbeda-beda. Dan itu batasan dunia, tidak tembus akhirat, apalagi tembus terhubung dengan Tuhan. Tidak sampai. Ya, tidak sampai, sekali lagi. Tidak sampai Tuhan. Ya. Karena untuk menemukan itu harus ketemu utusannya Tuhan. Lewat utusan Tuhan ketemu ilmu Tuhan itu harus lewat utusan Tuhan, ya. Seperti itu. Rasul bahasanya. Kalau tidak, ya, tidak, sekali lagi. Jadi ilmu syariat jangan diperdebatkan, masing-masing saja.
karena ilmu syariat adalah batasan dunia, dan itu ya masih ilmu dunia. Jangan sombong, jangan egois, ya. Hanya ilmu syariat diperdebatkan, maka nanti harus ditingkatkan menjadi ilmu hakikat, ya, lewat tarekat syariatnya, supaya sampai makrifat. Ini ilmu, ini metodologi, ya, ini sistem nanti. Seperti itu saudara-saudaraku, ya. Renungi, pahami, sadarlah saudara-saudaraku, termasuk saya ini. Saya harus sadar, ya, harus mengerti, paham bahwa ilmu syariat adalah ilmu duniawi, batasan didapat dari ya, yang dapat terkoneksi oleh akal dan panca indera manusia, didapat dari lewat bacaan kitab atau buku-buku, ya, tulisan, kemudian lewat mendengar, ya, dari tokoh-tokoh agama, kemudian kita praktekkan. Itu belum tembus akhirat, itu belum sampai maha akhirat, atau belum sampai Tuhan, ya, karena harus terhubung dengan Rasul, ya, utusan, seperti itu. Lewat itu, kalau enggak sampai. Jadi harus lewat Rasul kalau ilmu hakikat, ya, seperti itu. Nah, sekarang ini untuk seluruh umat manusia sedunia, pahami ilmu syariat. Jangan melulu mempelajari, mempertahankan tentang ilmu syariat. Syariat dulu, syariat dulu, syariat dulu. Jangan itu batasan dunia. Dunia itu dapat kita pelajari sembari berjalan, tapi hakikat nanti bersamaan jika sudah ketemu, itu sembari berjalan, ya. Pahami ilmu syariat, ilmu dunia tidak tembus sampai akhirat, ya, apalagi maha akhirat, tidak sampai. Jangan kau bilang sampai pada Tuhan, itu namanya seolah-olah akan menghayal. Makanya bilangnya sebutannya nanti, semoga, mudah-mudahan, agar, karena kau tidak tahu, ya, kita tidak tahu tentang ilmu yang mutlak, ilmu yang hakiki, ilmu yang sangat di atasnya benar, di atasnya baik, seperti itu, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ini penting untuk dipahami, khususnya kita sama-sama, saya juga beragama Islam, untuk umat Islam. Jangan mempertahankan, ya, agama syariat, agama dunia, ya, dan menyalahkan agama-agama lain atau kelompok-kelompok lain, sedangkan itu masih batasan dunia, relatif, terukur, ya, yang terkoneksi oleh akal dan panca indera, bukan kolbu, ya, bukan kolbu. Bukan kolbu, itu dibalik tabir, itu ada metodologinya untuk sampai ke sana, ya, bukan kolbu, ya. Pahami yang kita dapat, ya, selama ini itu lewat akal dan panca indera, bukan kolbu. Walaupun kau berzikir seolah-olah kolbu, karena masuk ke dalam kolbu, udkhuli fisil makafah, itu masuk alam akhirat. Itu dalilnya ta'awud. Kau tahu harus ta'awud, kau tahu akan mutu qabla anta mutu, yang namanya baiat. Baiat itu aktivasi rohani, ya, penanaman nur iman dan kutip, itu baru masuk alam akhirat. Itu baru ilmu kodim, baru itu ilmu kolbu, ilmu hati, ya, itu wahyu, ya. Seperti itu saudara-saudaraku. Pahami ilmu syariat adalah ilmu dunia, batas yang didapat oleh akal, panca indera manusia, dan batasannya dunia tidak sampai pada akhirat, tidak sampai pada maha akhirat, atau tidak sampai pada Tuhan, pada Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Masih batasan dunia, ya. Dan itu hanya didapat, dinilai oleh dunia. Di dunia baik, benar, bagus, ya, di dunia, ya, tapi relatif, ya. Relatif itu artinya tidak mutlak, tidak kekal, ya, seperti itu. Dan itu kadang dinilai baik dari sudut pandang, kadang dinilai buruk dari sudut pandang, seperti itu, ya. Bisa diterima oleh akal, nalar, logika, panca indera manusia, ya, betul, ya, benar, bagus, baik di dunia, tapi tidak sampai akhirat, tidak mutlak, seperti itu. Jadi amalnya masih batas amalan dunia, tidak sampai akhirat, artinya ngambang. Amal yang kita kerjakan kalau masih sebatas dunia, amalnya ngambang, tidak naik, tidak turun, ngambang amal itu, ya, saudara-saudaraku, ngambang. Ilmu syariat itu ngambang hasilnya,
Ya, seolah-olah seakan-akan menghayal. Semuanya menghayal, rasulnya menghayal, Tuhannya menghayal, kitabnya, ilmu yang aslinya menghayal, semua menghayal asli, ya. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang ilmu syariat, ya, itu ilmu dunia yang didapat lewat akal manusia, terkoneksi dengan akal manusia, yaitu tentang alam semesta ini, ya, dunia ini yang terkoneksi oleh akal dan terkoneksi pula oleh panca indera yang virtual, yang wujud, ya, ya, lewat bacaan, lewat pendengaran, ya, yang dipraktekkan hubungannya dengan agama itu masih relatif, masih batasan dunia, belum sampai akhirat, belum sampai Tuhan, masih batasan dunia ilmu syariat, pahami ya, dan harus ditingkatkan mencari ilmu hakikat, ya, lewat ilmu tarekat, perjalanan masuk ke dalam udkhulu fi silmi kafah. Mencari ilmu hakikat adalah masuk ke alam akhirat, atau udkhulu fi silmi kafah. Ilmu hakikat adalah ilmu di balik kolbu manusia, di balik hati manusia yang suci dan bersih. Ya, disitulah baru ada tempat Baitul Haram, ya, tempat yang suci seperti itu. Demikian kami akhiri, ya. Salam rahayu, salam damai, salam kebajikan, salam persaudaraan, salam kebangkitan rohani, kesadaran rohani untuk seluruh umat manusia sedunia. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan dan tutur kata kami yang kurang berkenan. Jika ini memang ilmu, silahkan. Jika berkenan, jika tidak, abaikan saja dan tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dipermasalahkan, dan tidak perlu dipertengkarkan. Ya, jika ini ilmu, ilmu ini adalah ilmu milik guru kami, ya. Semuanya milik guru kami, bukan milik saya. Saya tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan saya bukan siapa-siapa. Saya la haula wala quwata illa billah. Saya adalah manusia yang bodoh, manusia yang tidak punya apa dan bisa apa-apa. Saya hanya belajar pada guru, ilmunya semuanya ilmu guru. Seperti itu, saudara-saudaraku. Demikian, kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu untuk seluruh umat manusia sedunia.